Goblin Owen membuat 100 set alat pelindung abadi hanya dalam 1 hari 1 malam, dan kualitasnya memenuhi standar, tanpa ada satu pun produk yang cacat. Tuan, kamu harus percaya pada kekuatanku sekarang. Goblin Owen berkata sambil berkeringat deras. Lu Yun mengangguk, memang ada sesuatu yang ingin dikatakan. Sekarang kamu bebas menyerahkan pedang ini kepada Owen. Jangan khawatir, Lu Yun pertama-tama memasukkan 100 set baju besi ke dalam ring penyimpanan, pertama-tama kamu merapikan rumah pohon ini dan memilah peralatan kecil seperti panah lengan yang kamu gunakan sebelumnya. Belum terlambat untuk memberikan pedang Taya kepadamu. Ah, hentikan, Tuan Goblin Owen seperti bola kempes. Dia adalah pandai besi kelas 1, tetapi jika Anda memintanya untuk merapikan ruangan, dia akan kewalahan. Kalau tidak, dia tidak akan memasang jebakan untuk menangkap budak guna merapikan kamarnya. Tidak apa-apa jika kamu tidak membereskannya, maka kita tidak perlu membicarakannya. Menurutku anggota suku goblinmu yang lain juga akan sangat bersedia menerima pekerjaan ini. Lu Yun berkata dengan percaya diri. Tidak, Tuan, Owen akan menyelesaikannya sekarang, segera menyelesaikannya. Goblin Owen terjun ke tumpukan gadgetnya. Dari waktu ke waktu, jeritan Goblin Owen terdengar di dalam. Namun yang membuat Lu Yun aneh adalah ada beberapa gadget di dalam lubang pohon yang tidak bisa dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Tapi gadget ini tidak memiliki tanda-tanda vital dan merupakan benda mati. Kedua, tidak ada fluktuasi ruang, artinya tidak tercampur dengan bahan mentah untuk cincin penyimpanan seperti batu luar angkasa saat dibuat. Jangan masukkan mereka ke dalamnya. Mungkin inilah sebabnya si Goblin Owen menumpuk di lubang pohon. Penantian yang membosankan adalah hal yang paling menjengkelkan, jadi Lu Yun memutuskan untuk berjalan-jalan, setidaknya untuk mencari tahu di mana dia berada setelah berlarian sepanjang malam. Keluar dari rumah pohon, bibir Lu Yun melengkung, jadi kamu sangat ahli dalam hal itu. Pantas saja ada ruang yang begitu luas di pohon besar setebal tangki air. Saat dia membuka pintu, Lu Yun dengan jelas merasakan sedikit fluktuasi di ruangan itu, dan itu membutuhkan waktu kurang dari 1 detik. Seharusnya si Goblin Owen yang dengan cerdik menjahit lubang pohon dan ruang tertentu untuk mencapai efek ini. Dengan sejumput jarinya, Lu Yun memanggil Wang Wu keluar dari ruang Flame Mountain. Tuan, senang sekali melihat Anda aman. Kamu juga pulih dengan baik. Lu Yun memandang Wang Wu dari atas ke bawah, dan rasa dingin di tubuhnya jelas telah pulih. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Bagaimana kabar Jerry? Apakah kamu sudah bangun? Lu Yun bertanya. Belum ada tanda-tanda bangun. Malam itu, Jerry pingsan setelah merawat tubuhnya yang terluka parah. Lu Yun kemudian mengirimkannya ke ruang Flame Mountain. Wang Wu, lihat di mana ini. Hutan ini seharusnya menjadi habitat para goblin. Goblin, itu tidak mungkin. Tuanku, sebagian besar goblin tinggal di daerah dataran tinggi selatan cincin Pulau Langit. Mineral yang kaya adalah favorit mereka. Bagaimana mereka bisa hidup di hutan pegunungan yang begitu luas? Lu Yun, itu tidak benar. Aku baru saja keluar dari rumah goblin. Makanya aku bilang ini habitat goblin. Wajar jika 1 atau 2 goblin menjauh dari kelompok. Wang Wu melihat sekeliling dan berkata, Tuan, jika bawahan saya menebak dengan benar, ini mungkin hutan daun maple paling barat di bagian timur Sky Island Ring. Tentu saja, arahnya memang menyimpang. Lu Yun bergumam. Tuan, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Dari wilayah armadillo lapis baja hantu hingga hutan daun maple ini, bahkan dalam garis lurus, Anda harus melewati wilayah setidaknya 5 balapan kelas 2. Wang Wu tampak kaget. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia mungkin tidak mempercayainya. Lu Yun bertarung dengan suku naga malam itu dan lolos dari tangan Tian-Tian Diao balapan, bahkan balapan kelas 1 pun harus mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati. Yah, ceritanya panjang. Aku akan menceritakan detailnya padamu kalau aku punya waktu. Lu Yun tidak ingin mengingat malam tergelap kemarin malam. Tuanku, lakukan penebusan. Bawahankulah yang kasar. Wang Wu berkata dengan nada meminta maaf. Saya tidak bermaksud menyalahkan Anda, saya hanya tidak bisa menjelaskannya dalam 1 atau 2 kalimat. Lu Yun menjelaskan, ngomong-ngomong, wilayah siapa hutan maple ini? Tidak ada ras yang berani menggunakan hutan maple sebagai wilayahnya. Tuan, hutan maple ini dekat dengan mata badai. Wang Wu berkata dan menunjuk ke belakang Lu Yun, pergilah ke arah ini, dan setelah mendaki gunung, kamu akan mencapai Eye of the Storm. Menarik sekali. Kenapa? Secara logika, karena begitu dekat dengan Eye of the Storm, hutan maple ini seharusnya menjadi harta karun geomantik yang membuat iri semua orang. Bagaimana jika kristal hukum muncul dari Eye of the Storm suatu hari nanti? Itu akan lepas landas secara langsung. Petik 2. Lu Yun berkata dengan bingung. Tidak mungkin, Tuan, mata badai dikelilingi oleh pegunungan. Kristal hukum yang keluar darinya hanya akan tersebar di 4 gunung ini, dan masing-masing dari 4 gunung ini dijaga oleh kekuatan super. Mata badai hampir sumber dayanya dimonopoli. Adapun fakta bahwa tidak ada ras di Maple Grove yang berani menggunakan ini sebagai wilayah mereka, itu adalah perintah dari klan naga, dan hal yang sama berlaku untuk 3 benua lainnya di Sky Island Ring. Brengsek, sangat mendominasi. Lu Yun memamerkan giginya. Tidak mungkin, Tuan, di dunia ini, jika tangan Anda keras, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Wang Wu juga merasa tidak berdaya. Lagi pula,
Hutan maple ini jelas tidak mengizinkan ras apapun untuk hidup di dalamnya, mengapa goblin tinggal di tempat seperti itu? Lu Yun sedikit bingung, apakah ini berarti tanah ini telah dilisensikan oleh klan naga? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kepala Wang Wu menggeleng seperti mainan, mata naga lebih tinggi dari atas. Tidak mungkin spesies pendek dan jelek seperti goblin memiliki ketiganya. Ibarat katak di dalam sumur. Duduk di dalam sumur berarti langit luas sekali. Banyak sekali hal yang terjadi di dunia ini setiap hari. Kalau belum melihatnya, bukankah berarti belum terjadi? Petik 2. Suara yang sangat tidak menyenangkan datang dari belakang Lu Yun, si Goblin Owen yang awalnya membersihkan lubang pohon. Kenapa kamu keluar? Apakah rumah pohonnya sudah selesai? Begitu Lu Yun membuka mulutnya, si Goblin Owen, yang awalnya penuh aura, langsung layu seperti terong yang dipukul oleh embun beku. Tidak, Tuan, tolong beri Owen waktu. Owen akan segera selesai membersihkan. Mata Wang Wu selebar 2 bola lampu besar, Tuan. Owen. Sialan, Wang Wu, ada apa denganmu? Itu hanya goblin. Kamu tidak begitu bersemangat, kan? Lu Yun terkejut dengan ekspresi Wang Wu. Tidak, besar, Tuan. Ini adalah pemurni senjata legendaris Master Owen. Lu Yun, bab 174. Bab 2412 Identitas Goblin Owen. Apa katamu? Lu Yun sedikit bingung. Tuan, ini Tuan Owen, pemurni senjata tingkat dewa terkemuka di Sky Island Ring. Mata Wang Wu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia baru sakit selama 2 hari dan merasa seperti telah melewatkan seumur hidup. Saat mereka sakit, mereka masih mengambil jalan memutar untuk menghindari kejaran klan Sonic Leopard. Setelah sembuh dari penyakitnya, mereka justru bertemu dengan pemurni senjata tingkat dewa yang sudah lama menghilang. Di mana saya bisa berunding dengan Anda? Goblin Owen terbatuk, ahem. Itu semua nama palsu, hanya nama palsu. Lu Yun dan Goblin Owen sangat ketakutan dengan teriakan tiba-tiba itu hingga mereka berkeringat dingin dan memandang Wang Wu dengan bingung. Ada apa, Wang Wu? Apa yang kamu teriakkan saat tidak ada pekerjaan? Tuan, bawahanku, apakah bawahanku baru saja mendengar Tuan Owen memanggil, Tuanmu, Tuan? Wang Wu berkata dengan bibir gemetar. Sial, menurutku apa itu? Aku kaget. Lu Yun menghela nafas lega dan menoleh ke arah Goblin Owen, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah pembuat senjata legendaris sebelumnya? Tuan, kamu bahkan tidak bertanya pada Owen. Goblin itu tersenyum pahit dan berkata, dan bagaimana jika kamu adalah seorang penyuling senjata legendaris? Bukankah kamu masih dibatasi oleh orang lain? Apa maksudnya? Lu Yun sangat menyadari suasana hati Goblin Owen yang tertekan. Tidak apa-apa. Tuan, Owen telah mengemas lubang pohonnya. Sekarang kamu bisa memberikan pedang itu kepada Owen untuk ditingkatkan dan ditempa, kan? Goblin itu tidak ingin menyelidikinya sekarang dan dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Meskipun Lu Yun penasaran, dia tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju lubang pohon, kalau begitu aku harus memeriksanya dengan cermat. Tuan, jangan khawatir, Irving benar-benar bisa diandalkan. Goblin Owen mengikuti dari belakang Lu Yun. Wang Wu melihat ini dan mengikutinya dalam diam. Mencicit, mereka bertiga berjalan ke dalam lubang pohon. Inikah yang kamu maksud dengan merapikan? Lu Yun memandangi rumah pohon yang masih berantakan dan menggerakkan sudut mulutnya 2 kali, apakah tidak ada kesalahpahaman tentang kata merapikan? Tuan, bukankah Anda mengatakan Anda harus mengurutkan barang berdasarkan jenisnya? Anda tidak mengatakan Anda juga meminta Irving untuk mengaturnya? Lu Yun, apakah kamu di sini untuk berbicara denganku? Irving tidak berani. Goblin itu bergidik. Tuan, tolong jangan mempersulit Tuan Owen. Biarkan bawahan Anda yang mengurusnya. Goblin Owen memandang Wang Wu yang berbicara dengan penuh rasa terima kasih. Tarik dia ke bawah. Kamu tidak tahu betapa kuatnya gadget ini. Bahkan jika aku tidak sengaja menyentuhnya, aku akan kehilangan kulitku. Kamu mungkin akan mati. Lu Yun segera menghentikan Wang Wu. Wang Wu sangat ketakutan sehingga dia segera mundur 2 langkah. Dia selalu percaya pada kata-kata Lu Yun. Kalau begitu Tuan, Owen, lanjutkan membersihkan. Saat dia berbicara, Goblin Owen hendak terjun ke dalam gunung gadget lagi. Ayo kita putus. Mari kita kesampingkan hal kecil ini dulu. Kata-kata Lu Yun membuat mata Goblin Owen berbinar. Tuan, apakah Anda bermaksud membiarkan Owen menempa pedang itu terlebih dahulu? Lu Yun mengangguk, tapi tidak di tempat seperti ini. Ada tempat yang bagus, ini adalah surga bagi penempaan. Lu Yun awalnya mengira Owen, yang terobsesi dengan pemurnian senjata, akan sangat tidak sabar. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia menghela nafas dengan cara yang tidak seperti biasanya. Tuan, sejujurnya, Owen tidak bisa pergi bersamamu ke tempat bagus yang kamu sebutkan itu. Owen tidak bisa keluar dari sini. Mengapa? Lu Yun bertanya tanpa sadar. Tuan, Owen tidak bisa berkata apa-apa, Owen juga tidak bisa pergi dari sini. Goblin Owen berkata dengan perasaan kecewa. Tuan, Anda harus percaya pada kemampuan Owen. Bahkan di rumah pohon ini, Owen memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa menempa pedang itu. Oke, Lu Yun mengeluarkan pedang Taya dan menyerahkannya pada Owen. Benar, saya masih memiliki beberapa bahan pemurnian senjata di sini, lihat apakah Anda bisa menggunakannya.
Lu Yun menyerahkan cincin luar angkasa lainnya kepada pihak lain. Tuan tidak perlu khawatir tentang bahan untuk menyempurnakan senjata. Irving punya banyak di sini. Goblin Owen berkata dengan percaya diri, sebagai pemurni senjata tingkat dewa yang pernah terkemuka, baginya, hal yang paling diperlukan adalah bahan penyempurnaan senjata. Ambil dulu, mungkin ada bahan pemurnian senjata yang berguna di dalamnya. Karena itu, Goblin Owen mengambil alih cincin penyimpanan. Astaga, ini besi bintang, potongannya sangat besar. Sebenarnya ada besi meteorit dari langit. Goblin Owen melihat sekilas isi cincin penyimpanan, yang sebenarnya membuatnya sedikit terkejut. Bahan pemurnian yang terkandung dalam cincin penyimpanan yang dengan santai dilemparkan Lu Yun kepadanya adalah koleksi yang tidak akan pernah bisa dimiliki oleh banyak pemurni seumur hidup mereka. Bahkan dia, seorang pemurni tingkat dewa, merasa sedikit kekurangan uang saat melihatnya. Ini, bahan masker wajah apa ini? Kenapa Owen belum pernah melihatnya sebelumnya? Goblin Owen mengeluarkan ranting mati dari cincin penyimpanannya. Meskipun jenis bahan perkakas wajah di dalam cincin penyimpanan sangat mempesona, si Goblin Owen kurang lebih telah mencoba-coba semuanya. Hanya cabang mati ini yang terlihat biasa saja, tetapi ketika Anda mendekat, itu memberi orang rasa ketenangan dan keterbukaan pikiran, dari keadaan pikiran yang terpisah. Itulah yang kamu katakan. Sudut mulut Lu Yun terangkat, seolah sedang mengingat beberapa kenangan indah, ini adalah cabang pohon Bodhi kuno. Ini memiliki efek menenangkan pikiran. Jika Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepadamu. Benarkah? Goblin Owen memandang Lu Yun dengan tidak percaya. Meskipun dia adalah seorang pemurni senjata tingkat dewa, perasaan kekurangan energi setelah menempa seringkali membuatnya pusing. Itu wajar, Lu Yun melambaikan tangannya, sama sekali tidak menganggapnya serius. Cabang-cabang pohon Bodhi kuno mungkin sangat berharga bagi Owen, tetapi baginya, itu tidak berbeda dengan pasak kayu busuk yang dapat dilihat di mana-mana di tanah. Yang ada di tangan Owen pasti tercampur secara tidak sengaja saat Lu Yun sedang memilahnya. Ini juga merupakan cabang terkecil di antara cabang pohon Bodhi kuno. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan. Goblin Owen terus berterima kasih kepada Lu Yun dan tidak bisa meletakkannya di dahan pohon Bodhi kuno, seperti anak kucing yang melihat tanaman catnip. Benar, kamu sudah selesai menempanya, lupakan saja. Lu Yun melambaikan tangannya, mari kita tunggu sampai kamu selesai meningkatkan dan melebur pedang taya dulu. Oke, pikiran Goblin Owen sekarang dipenuhi dengan peleburan pedang taya, dan dia tidak sabar untuk memulai. Mengambil 3 langkah dan 2 langkah sekaligus, kami tiba di bengkel di tengah rumah pohon. Saat Goblin Owen mengambil gambar, seluruh rumah pohon langsung dipenuhi cahaya merah menyala. Gelombang panas meletus dari bengkel, dan elemen api yang dahsyat berkobar di udara, seketika menaikkan suhu rumah pohon hingga lebih dari 1000 derajat. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa bengkel yang tampaknya biasa ini sebenarnya adalah keberadaan senjata setengah dunia. Bab 2413 Peleburan Api Terbakar. Tuan, saya tidak tahan lagi. Wang Wu berkata dengan ekspresi jelek. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa api di tungku ini bukanlah hal biasa. Mereka dapat mengabaikan perisai aura dan langsung membakar kulit. Pantas saja Wang Wuhui tidak bisa bertahan. Lu Yun menjepit jarinya dan mengucapkan mantra, awalnya berpikir untuk membawa Wang Wu kembali ke ruang Flame Mountain, tetapi tanpa diduga, di rumah pohon ini, bahkan ruang Flame Mountain tidak dapat dibuka. Tuan, apakah kamu juga memiliki api yang luar biasa di tubuhmu? Goblin Owen memandang Lu Yun dengan bingung. Bagaimana kamu tahu? Tuan, tekanan yang dilepaskan oleh api di tubuhmu telah mempengaruhi api peleburan Owen. Goblin Owen berkata sambil membuka bengkel, dan melihat api di dalamnya menyala, membuatnya tidak stabil. Ikan yin dan yang di tubuh Lu Yun bahkan lebih gelisah, menunjukkan keserakahan yang kuat terhadap api. Jika Lu Yun tidak mencoba yang terbaik untuk menekannya, saya khawatir saat ini, ikan yin yang akan menahan api yang menyala dan memakannya. Kamu memalsukan milikmu, aku akan keluar dan menunggu. Setelah mengatakan itu, Lu Yun membawa Wang Wu yang basah kuyup oleh keringat keluar dari lubang pohon. Meskipun pintu rumah pohon ditutup, Yin Yang Xiaoyu yang gelisah akhirnya menjadi tenang dengan marah. Lu Yun menghela nafas lega, jadilah baik. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan menekan ikan Yin Yang, jika tidak, dia akan membuat kesalahan besar. Wang Wu juga merasa lega. Lubang pohon itu seperti oven baginya. Sekarang kulitnya masih terasa terbakar dan kesemutan. Wang Wu, berapa banyak yang kamu ketahui tentang Owen? Lu Yun selalu penasaran dengan hal-hal yang sengaja dihindari Goblin Owen. Tuan, karena Tuan Owen adalah satu-satunya penyuling senjata legendaris di cincin Pulau Langit, Anda dapat membayangkan betapa termasyurnya status dan reputasinya. Wang Wu berkata dengan penuh kerinduan, pasukan kelas 1 yang tak terhitung jumlahnya sedang mengantri menunggu Tuan Owen menempa senjata. Karena keberadaan Tuan Owen, klan Goblin telah memasuki masa puncak perkembangannya. Hanya dalam beberapa dekade, klan itu telah terjepit keluar dari ras kelas 3. Memasuki barisan pasukan kelas 2. Lalu kenapa dia yang begitu dikagumi muncul di sini? Lu Yun tepat sasaran. Wang Wu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Namun, mundurnya Tuan Owen yang tiba-tiba menyebabkan keributan di Pulau Langit. Klan Goblin yang baru berkembang juga memiliki fondasi yang tidak stabil tanpa perlindungan Tuan Owen. Itu hilang. Apakah tidak ada tanda-tanda dia menghilang saat itu? Lu Yun bertanya dengan cemberut.
sepertinya memang tidak ada, dan menghilang begitu saja tanpa bisa dijelaskan. Wang Wu berpikir sejenak dan memberikan jawabannya. Hal ini membuat Lu Yun merasa semakin aneh. Tidak peduli dari sudut pandang mana, Owen tidak perlu pensiun. Tadi kamu bilang kalau hutan Maple ini adalah wilayah suku naga, kan? Lu Yun melihat sekeliling dan bertanya. Ya, Tuan, suku naga menguasai tempat ini. Wang Wu sedikit bingung. Kami tidak sedang mendiskusikan Guru Owen sekarang, jadi mengapa kami tiba-tiba melompat ke Maple Grove? Oke, aku tahu. Aku akan mengirimmu kembali ke ruang Flame Mountain dulu. Ada beberapa hal yang ingin aku verifikasi. Ada apa, Tuan? Tidak bisakah Anda membawa Wang Wu bersamamu? Tidak, Lu Yun menolak begitu saja. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa selamat dari masalah ini, apalagi harus membawa satu orang bersamanya. Melihat sikap tegas Lu Yun, kali ini Wang Wu tidak bertahan. Tuan, keselamatan Anda sendiri adalah prioritas utama dalam segala hal. Jangan khawatir, saya bisa. Lu Yun mengangguk, mengeluarkan cincin penyimpanan dari tangannya, dan melemparkannya ke Wang Wu. Ada beberapa peralatan di sini. Anda dapat membagikannya kepada penduduk desa setelah Anda kembali. Terima kasih, Tuan. Wang Wu dengan hati-hati mengambil cincin penyimpanan. Di dalamnya terdapat baju besi yang dibuat oleh Owen, serta beberapa senjata yang biasa dikumpulkan Lu Yun, semuanya memiliki kualitas lebih tinggi daripada senjata abadi berkualitas tinggi. Setelah menenangkan Wang Wu, Lu Yun mengangkat kepalanya, matanya seperti pisau tajam, merobek lapisan pohon maple yang terjalin, dan mendarat di gunung yang megah. Tuan ada di sini. Lu Yun melompat dan menghilang ke dalam hutan maple dengan hembusan angin. Goblin Owen, yang lupa tidur dan menempa makanan, sama sekali tidak menyadari kepergian Lu Yun, dan melemparkan bahan pemurnian harta karun langka di tangannya ke dalam tungku. Bah, Pak Tua, sisik naga ini masih keras. Gigiku sakit. Diao Zhaotian mengeluarkan dua sisik naga yang bersinar dengan cahaya keemasan dari mulutnya dan mengeluh. Aku benar-benar tidak menyangka orang-orang dari suku naga ini bahkan akan mengirim Jenderal Naga. Mereka sangat tidak tahu malu. Semakin Diao Zhaotian memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Pada saat ini, sesosok hantu muncul di depan mata Diao Zhaotian, muridku yang terkasih. Bagaimana kabarmu dengan tugas yang diberikan kepadamu oleh gurumu yang terhormat? Kamu masih berani mengatakan itu, bajingan tua. Aku hampir menghancurkan Longkou. Diao Zhaotian seperti tong mesiu yang menyala, dengan panik mengeluarkan keluaran ke hantu selama 2,5 menit. Anakmu sebenarnya sedang bercanda. Aku tahu betul kekuatanmu sebagai seorang guru. Jika kamu tidak memakan ular kecil itu, mereka akan membakar dupa. Apakah kamu masih bisa diganggu oleh mereka? Kata bayangan itu. Aku di sini. Geng suku naga itu mengirimkan Jenderal Naga. Kamu bilang aku tidak bisa mengalahkannya. Yang lain memukuli muridnya, dan tuannya segera muncul. Itu bagus untukmu. Muridmu telah dipukuli selama 2 hari, dan kamu masih tidak bisa. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Diao Zhaotian mengeluh dengan keras, seperti menantu kecil yang dianiaya. Apa, sialan, orang-orang naga ini sudah tidak tahu malu, bukan? Murid, kembalilah dulu. Saat aku menyelesaikan pekerjaanku sebagai tuan, aku pasti akan pergi ke wilayah suku naga dan mencari keadilan untukmu. Kalau tidak, orang-orang naga ini menganggap kita, Marten Penelan Langit, mudah diajak main-main. Suara bayangan itu berkata dengan kemarahan bercampur di dalamnya. Lao Deng, aku ingat kata-kata ini. Jika tidak ada 2 urat naga sebagai kompensasi atas masalah ini, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Diao Zhaotian berkata sambil tersenyum jahat, untuk kembali, jangan terburu-buru. Tidak mudah untuk keluar sekali, tapi aku belum cukup bersenang-senang. Murid, tidak apa-apa untuk bermain, tetapi kamu harus lebih berhati-hati. Cincin Pulau Langit sangat bergejolak selama ini. Aku tahu, Lao Deng, aku bukan anak kecil lagi. Diao Zhaotian memutar matanya. Bukankah ini ada hubungannya dengan menjadi seorang master? Lalu kamu bisa bersenang-senang. Sedangkan untuk masalah umat manusia, aku akan mengirim anggota suku lain untuk menyelesaikannya sebagai seorang master. Tidak, Lao Deng, saya cukup tertarik dengan ras manusia itu. Tidak perlu mengirim anggota suku lain. Kemunculan Lu Yun muncul di benak Diao Zhaotian, dan tanpa disadari sudut mulutnya terangkat. Oke, aku serahkan masalah ini sepenuhnya padamu, tapi hati-hati, jangan main-main sampai mati. Kamu harus hidup sebagai guru. Aku tahu, ada banyak hal yang harus kamu lakukan, dan setiap kali kamu meminta ini atau itu, kamu meminta banyak. Diao Zhaotian mencabut telinganya, dan kata ketidaksabaran tertulis di wajahnya. Apa katamu? Lu Yun sedikit bingung. Tuan, ini Tuan Owen, pemurni senjata tingkat dewa terkemuka di Sky Island Ring. Mata Wang Wu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia baru sakit selama 2 hari dan merasa seperti telah melewatkan seumur hidup. Saat mereka sakit, mereka masih mengambil jalan memutar untuk menghindari kejaran klan Sonic Leopard. Setelah sembuh dari penyakitnya, mereka justru bertemu dengan pemurni senjata tingkat dewa yang sudah lama menghilang. Di mana saya bisa berunding dengan Anda? Goblin Owen terbatuk, ahem. Itu semua nama palsu, hanya nama palsu. Lu Yun dan Goblin Owen sangat ketakutan dengan teriakan tiba-tiba itu hingga mereka berkeringat dingin dan memandang Wang Wu dengan bingung. Ada apa, Wang Wu? Apa yang kamu teriakkan saat tidak ada pekerjaan?
Tuan, bawahanku, apakah bawahanku baru saja mendengar Tuan Owen memanggil, Tuanmu, Tuan? Wang Wu berkata dengan bibir gemetar. Sial, menurutku apa itu? Aku kaget. Lu Yun menghela nafas lega dan menoleh ke arah Goblin Owen, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah pembuat senjata legendaris sebelumnya? Tuan, kamu bahkan tidak bertanya pada Owen. Goblin itu tersenyum pahit dan berkata, dan bagaimana jika kamu adalah seorang penyuling senjata legendaris? Bukankah kamu masih dibatasi oleh orang lain? Apa maksudnya? Lu Yun sangat menyadari suasana hati Goblin Owen yang tertekan. Tidak, tidak apa-apa. Tuan, Owen telah mengemas lubang pohonnya. Sekarang kamu bisa memberikan pedang itu kepada Owen untuk ditingkatkan dan ditempa, kan? Goblin itu tidak ingin menyelidikinya sekarang dan dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Meskipun Lu Yun penasaran, dia tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju lubang pohon, kalau begitu aku harus memeriksanya dengan cermat. Tuan, jangan khawatir, Irving benar-benar bisa diandalkan. Goblin Owen mengikuti dari belakang Lu Yun. Wang Wu melihat ini dan mengikutinya dalam diam. Mencicit, mereka bertiga berjalan ke dalam lubang pohon. Inikah yang kamu maksud dengan merapikan? Lu Yun memandangi rumah pohon yang masih berantakan dan menggerakkan sudut mulutnya 2 kali, apakah tidak ada kesalahpahaman tentang kata merapikan? Tuan, bukankah Anda mengatakan Anda harus mengurutkan barang berdasarkan jenisnya? Anda tidak mengatakan Anda juga meminta Irving untuk mengaturnya. Lu Yun, apakah kamu di sini untuk berbicara denganku? Irving tidak berani. Goblin itu bergidik. Tuan, tolong jangan mempersulit Tuan Owen. Biarkan bawahan Anda yang mengurusnya. Goblin Owen memandang Wang Wu yang berbicara dengan penuh rasa terima kasih. Tarik dia ke bawah. Kamu tidak tahu betapa kuatnya gadget ini. Bahkan jika aku tidak sengaja menyentuhnya, aku akan kehilangan kulitku. Kamu mungkin akan mati. Lu Yun segera menghentikan Wang Wu. Ah, Wang Wu sangat ketakutan sehingga dia segera mundur 2 langkah. Dia selalu percaya pada kata-kata Lu Yun. Kalau begitu Tuan, Owen, lanjutkan membersihkan. Saat dia berbicara, Goblin Owen hendak terjun ke dalam gunung gadget lagi. Ayo kita putus. Mari kita kesampingkan hal kecil ini dulu. Kata-kata Lu Yun membuat mata Goblin Owen berbinar. Tuan, apakah Anda bermaksud membiarkan Owen menempa pedang itu terlebih dahulu? Lu Yun mengangguk, tapi tidak di tempat seperti ini. Ada tempat yang bagus, ini adalah surga bagi penempaan. Lu Yun awalnya mengira Owen, yang terobsesi dengan pemurnian senjata, akan sangat tidak sabar. Tetapi ketika dia mendengar ini, dia menghela nafas dengan cara yang tidak seperti biasanya. Tuan, sejujurnya, Owen tidak bisa pergi bersamamu ke tempat bagus yang kamu sebutkan itu. Owen tidak bisa keluar dari sini. Mengapa? Lu Yun bertanya tanpa sadar. Tuan, Owen tidak bisa berkata apa-apa, Owen juga tidak bisa pergi dari sini. Goblin Owen berkata dengan perasaan kecewa. Tuan, Anda harus percaya pada kemampuan Owen. Bahkan di rumah pohon ini, Owen memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa menempa pedang itu. Oke, Lu Yun mengeluarkan pedang Taya dan menyerahkannya pada Owen. Benar, saya masih memiliki beberapa bahan pemurnian senjata di sini, lihat apakah Anda bisa menggunakannya. Lu Yun menyerahkan cincin luar angkasa lainnya kepada pihak lain. Tuan tidak perlu khawatir tentang bahan untuk menyempurnakan senjata. Irving punya banyak di sini. Goblin Owen berkata dengan percaya diri, sebagai pemurni senjata tingkat dewa yang pernah terkemuka, baginya, hal yang paling diperlukan adalah bahan penyempurnaan senjata. Ambil dulu, mungkin ada bahan pemurnian senjata yang berguna di dalamnya. Karena itu, Goblin Owen mengambil alih cincin penyimpanan. Astaga, ini besi bintang, potongannya sangat besar. Sebenarnya ada besi meteorit dari langit. Goblin Owen melihat sekilas isi cincin penyimpanan, yang sebenarnya membuatnya sedikit terkejut. Bahan pemurnian yang terkandung dalam cincin penyimpanan yang dengan santai dilemparkan Lu Yun kepadanya adalah koleksi yang tidak akan pernah bisa dimiliki oleh banyak pemurni seumur hidup mereka. Bahkan dia, seorang pemurni tingkat dewa, merasa sedikit kekurangan uang saat melihatnya. Ini, bahan masker wajah apa ini? Kenapa Owen belum pernah melihatnya sebelumnya? Goblin Owen mengeluarkan ranting mati dari cincin penyimpanannya. Meskipun jenis bahan perkakas wajah di dalam cincin penyimpanan sangat mempesona, si Goblin Owen kurang lebih telah mencoba-coba semuanya. Hanya cabang mati ini yang terlihat biasa saja, tetapi ketika Anda mendekat, itu memberi orang rasa ketenangan dan keterbukaan pikiran, dari keadaan pikiran yang terpisah. Itulah yang kamu katakan. Sudut mulut Lu Yun terangkat, seolah sedang mengingat beberapa kenangan indah, ini adalah cabang pohon bodi kuno. Ini memiliki efek menenangkan pikiran. Jika Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepadamu. Benarkah? Goblin Owen memandang Lu Yun dengan tidak percaya. Meskipun dia adalah seorang pemurni senjata tingkat dewa, perasaan kekurangan energi setelah menempa seringkali membuatnya pusing. Itu wajar. Lu Yun melambaikan tangannya, sama sekali tidak menganggapnya serius. Cabang-cabang pohon bodi kuno mungkin sangat berharga bagi Owen, tetapi baginya, itu tidak berbeda dengan pasak kayu busuk yang dapat dilihat di mana-mana di tanah. Yang ada di tangan Owen pasti tercampur secara tidak sengaja saat Lu Yun sedang memilahnya. Ini juga merupakan cabang terkecil di antara cabang pohon bodi kuno. Terima kasih Tuan, terima kasih Tuan.
Goblin Owen terus berterima kasih kepada Lu Yun dan tidak bisa meletakkannya di dahan pohon bodi kuno, seperti anak kucing yang melihat tanaman catnip. Benar, kamu sudah selesai menempanya, lupakan saja. Lu Yun melambaikan tangannya, mari kita tunggu sampai kamu selesai meningkatkan dan melebur pedang Taya dulu. Oke, pikiran Goblin Owen sekarang dipenuhi dengan peleburan pedang Taya, dan dia tidak sabar untuk memulai. Mengambil 3 langkah dan 2 langkah sekaligus, kami tiba di bengkel di tengah rumah pohon. Saat Goblin Owen mengambil gambar, seluruh rumah pohon langsung dipenuhi cahaya merah menyala. Gelombang panas meletus dari bengkel, dan elemen api yang dahsyat berkobar di udara, seketika menaikkan suhu rumah pohon hingga lebih dari 1000 derajat. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa bengkel yang tampaknya biasa ini sebenarnya adalah keberadaan senjata setengah dunia. Tuan, saya tidak tahan lagi, Wang Wu berkata dengan ekspresi jelek. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa api di tungku ini bukanlah hal biasa. Mereka dapat mengabaikan perisai aura dan langsung membakar kulit. Pantas saja Wang Wu tidak bisa bertahan. Lu Yun menjepit jarinya dan mengucapkan mantra, awalnya berpikir untuk membawa Wang Wu kembali ke ruang Flame Mountain, tetapi tanpa diduga, di rumah pohon ini, bahkan ruang Flame Mountain tidak dapat dibuka. Tuan, apakah kamu juga memiliki api yang luar biasa di tubuhmu? Goblin Owen memandang Lu Yun dengan bingung. Bagaimana kamu tahu? Tuan, tekanan yang dilepaskan oleh api di tubuhmu telah mempengaruhi api peleburan Owen. Goblin Owen berkata sambil membuka bengkel, dan melihat api di dalamnya menyala, membuatnya tidak stabil. Ikan yin dan yang di tubuh Lu Yun bahkan lebih gelisah, menunjukkan keserakahan yang kuat terhadap api. Jika Lu Yun tidak mencoba yang terbaik untuk menekannya, saya khawatir saat ini, ikan yin yang akan menahan api yang menyala dan memakannya. Kamu memalsukan milikmu, aku akan keluar dan menunggu. Setelah mengatakan itu, Lu Yun membawa Wang Wu yang basah kuyup oleh keringat keluar dari lubang pohon. Meskipun pintu rumah pohon ditutup, Yin Yang Xiaoyu yang gelisah akhirnya menjadi tenang dengan marah. Lu Yun menghela nafas lega, jadilah baik. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan menekan ikan Yin Yang, jika tidak, dia akan membuat kesalahan besar. Wang Wu juga merasa lega. Lubang pohon itu seperti oven baginya. Sekarang kulitnya masih terasa terbakar dan kesemutan. Wang Wu, berapa banyak yang kamu ketahui tentang Owen? Lu Yun selalu penasaran dengan hal-hal yang sengaja dihindari Goblin Owen. Tuan, karena Tuan Owen adalah satu-satunya penyuling senjata legendaris di cincin Pulau Langit, Anda dapat membayangkan betapa termasyurnya status dan reputasinya. Wang Wu berkata dengan penuh kerinduan, pasukan kelas 1 yang tak terhitung jumlahnya sedang mengantri menunggu Tuan Owen menempa senjata. Karena keberadaan Tuan Owen, klan Goblin telah memasuki masa puncak perkembangannya. Hanya dalam beberapa dekade, klan itu telah terjepit keluar dari ras kelas 3. Memasuki barisan pasukan kelas 2. Lalu kenapa dia yang begitu dikagumi muncul di sini? Lu Yun tepat sasaran. Wang Wu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Namun, mundurnya Tuan Owen yang tiba-tiba menyebabkan keributan di Pulau Langit. Klan Goblin yang baru berkembang juga memiliki fondasi yang tidak stabil tanpa perlindungan Tuan Owen. Itu hilang. Apakah tidak ada tanda-tanda dia menghilang saat itu? Lu Yun bertanya dengan cemberut. Sepertinya memang tidak ada, dan menghilang begitu saja tanpa bisa dijelaskan. Wang Wu berpikir sejenak dan memberikan jawabannya. Hal ini membuat Lu Yun merasa semakin aneh. Tidak peduli dari sudut pandang mana, Owen tidak perlu pensiun. Tadi kamu bilang kalau hutan Maple ini adalah wilayah suku naga, kan? Lu Yun melihat sekeliling dan bertanya. Ya, Tuan, suku naga menguasai tempat ini. Wang Wu sedikit bingung. Kami tidak sedang mendiskusikan Guru Owen sekarang, jadi mengapa kami tiba-tiba melompat ke Maple Grove? Oke, aku tahu. Aku akan mengirimmu kembali ke ruang Flame Mountain dulu. Ada beberapa hal yang ingin aku verifikasi. Ada apa, Tuan? Tidak bisakah Anda membawa Wang Wu bersamamu? Tidak, Lu Yun menolak begitu saja. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa selamat dari masalah ini, apalagi harus membawa satu orang bersamanya. Melihat sikap tegas Lu Yun, kali ini Wang Wu tidak bertahan. Tuan, keselamatan Anda sendiri adalah prioritas utama dalam segala hal. Jangan khawatir, saya bisa. Lu Yun mengangguk, mengeluarkan cincin penyimpanan dari tangannya, dan melemparkannya ke Wang Wu. Ada beberapa peralatan di sini. Anda dapat membagikannya kepada penduduk desa setelah Anda kembali. Terima kasih, Tuan. Wang Wu dengan hati-hati mengambil cincin penyimpanan. Di dalamnya terdapat baju besi yang dibuat oleh Owen, serta beberapa senjata yang biasa dikumpulkan Lu Yun, semuanya memiliki kualitas lebih tinggi daripada senjata abadi berkualitas tinggi. Setelah menenangkan Wang Wu, Lu Yun mengangkat kepalanya, matanya seperti pisau tajam, merobek lapisan pohon maple yang terjalin, dan mendarat di gunung yang megah. Tuan ada di sini. Lu Yun melompat dan menghilang ke dalam hutan maple dengan hembusan angin. Goblin Owen, yang lupa tidur dan menempa makanan, sama sekali tidak menyadari kepergian Lu Yun, dan melemparkan bahan pemurnian harta karun langka di tangannya ke dalam tungku. Bah, Pak Tua, sisik naga ini masih keras. Gigiku sakit. Diao Zhaotian mengeluarkan 2 sisik naga yang bersinar dengan cahaya keemasan dari mulutnya dan mengeluh. Aku benar-benar tidak menyangka orang-orang dari suku naga ini bahkan akan mengirim Jenderal Naga. Mereka sangat tidak tahu malu. Semakin Diao Zhaotian memikirkannya,
dia menjadi semakin marah. Pada saat ini, sesosok hantu muncul di depan mata Diao Zhaotian, murid yang baik. Bagaimana kinerja Anda dengan tugas yang diberikan kepada Anda oleh guru yang dihormati? Kamu masih berani mengatakan itu, bajingan tua. Aku hampir menghancurkan Long Kou. Diao Zhaotian seperti tong mesiu yang menyala, dengan panik mengeluarkan keluaran ke hantu selama 2,5 menit. Anakmu sebenarnya sedang bercanda. Aku tahu betul kekuatanmu sebagai seorang guru. Jika kamu tidak memakan ular kecil itu, mereka akan membakar dupa. Apakah kamu masih bisa diganggu oleh mereka? Kata bayangan itu. Aku di sini. Geng suku naga itu mengirimkan Jenderal Naga. Kamu bilang aku tidak bisa mengalahkannya. Yang lain memukuli muridnya, dan tuannya segera muncul. Itu bagus untukmu. Muridmu telah dipukuli selama 2 hari, dan kamu masih tidak bisa. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Diao Zaqian mengeluh dengan keras, seperti menantu kecil yang dianiaya. Apa, sialan, orang-orang naga ini sudah tidak tahu malu, bukan? Murid, kembalilah dulu. Saat aku menyelesaikan pekerjaanku sebagai tuan, aku pasti akan pergi ke wilayah suku naga dan mencari keadilan untukmu. Kalau tidak, orang-orang naga ini menganggap kita, Marten Penelan Langit, mudah diajak main-main. Suara bayangan itu berkata dengan kemarahan bercampur di dalamnya. Lao Deng, aku ingat kata-kata ini. Jika tidak ada 2 urat naga sebagai kompensasi atas masalah ini, aku tidak akan pernah selesai denganmu. Diao Zhaotian berkata sambil tersenyum jahat, untuk kembali, jangan terburu-buru. Tidak mudah untuk keluar sekali, tapi aku belum cukup bersenang-senang. Murid, tidak apa-apa untuk bermain, tetapi kamu harus lebih berhati-hati. Cincin Pulau Langit sangat bergejolak selama ini. Aku tahu, Lao Deng, aku bukan anak kecil lagi. Diao Zhaotian memutar matanya. Bukankah ini ada hubungannya dengan menjadi seorang master? Lalu kamu bisa bersenang-senang. Sedangkan untuk masalah umat manusia, aku akan mengirim anggota suku lain untuk menyelesaikannya sebagai seorang master. Tidak, Lao Deng, saya cukup tertarik dengan ras manusia itu. Tidak perlu mengirim anggota suku lain. Kemunculan Lu Yun muncul di benak Diao Zhaotian, dan tanpa disadari sudut mulutnya terangkat. Oke, aku serahkan masalah ini sepenuhnya padamu, tapi hati-hati, jangan main-main sampai mati. Kamu harus hidup sebagai guru. Aku tahu, ada banyak hal yang harus kamu lakukan, dan setiap kali kamu meminta ini atau itu, kamu meminta banyak. Diao Zhaotian mencabut telinganya, dan kata ketidaksabaran tertulis di wajahnya. Lu Yun memandangi hutan maple berkabut di belakangnya dan terus mendaki menuju puncak gunung. Sungguh tidak nyaman menjadi lebih kecil. Lu Yun memandangi batu yang terangkat hanya 3 cm di atas kepalanya. Jika itu adalah tubuh aslinya, dia akan dapat mencapainya tanpa usaha apapun, tapi bagi si goblin, 3 cm ini tidak dapat diatasi seperti jurang. Hal ini menyebabkan kemajuan pendakian Lu Yun menurun lagi dan lagi. Bila diperlukan, alat harus digunakan untuk membuat tempat tinggal. Kalau terus begini, aku khawatir kita tidak perlu bermalam di lereng gunung malam ini. Lu Yun menatap puncak gunung yang tak berujung, lalu menatap matahari yang akan mencapai cakrawala. Aum, tiba-tiba auman naga datang dari puncak gunung, dan Lu Yun sangat ketakutan hingga dia hampir terjatuh. Saat dia menstabilkan sosoknya, bayangan hitam muncul di udara bersamanya. Mengenakan jubah hitam dan sisik naga berwarna hijau tua. Perasaan yang diberikan naga ini kepada Lu Yun tidak kalah kuatnya dengan perasaan Kang Xin. Tuan Owen, mau kemana? Owen baik-baik saja. Keluarlah dan jalan-jalan. Lu Yun berpura-pura menjadi pencuri dengan perasaan bersalah. Naga bersisik naga hijau tua itu mendengus dingin, wajahnya perlahan berubah muram, hanya berjalan-jalan. Kenapa menurutku kamu mencoba melarikan diri? Tidak mungkin. Owen hanya ingin mengumpulkan beberapa kristal hukum. Lu Yun sekarang samar-samar menebak mengapa Owen mengatakan dia tidak bisa meninggalkan hutan maple ini. Sepertinya mereka dipenjara di sini oleh suku naga. Tapi kemudian muncul keraguan, sebagai pandai besi tingkat dewa yang agung, bagaimana dia bisa dikendalikan oleh suku naga? Meskipun suku naga adalah kekuatan super kelas 1 di cincin Pulau Langit, suku naga bukanlah satu-satunya kekuatan super di seluruh Pulau Langit. Goblin Owen dapat mengandalkan statusnya untuk mencari perlindungan dari 3 kekuatan super lainnya. Mungkinkah Goblin Owen memiliki pengaruh atau kelemahan yang jatuh ke tangan suku naga? Dia harus menyerah pada kekuatan klan naga. Naga hijau tua ini sepertinya mendengar pikiran Lu Yun. Tuan Owen, sebaiknya Anda tidak melakukan trik apapun, jika tidak, Anda tidak ingin gadis kecil itu mati di masa jayanya. Tidak, Owen benar-benar hanya ingin menemukan kristal hukum. Kepala Lu Yun bergetar seperti mainan. Saya kebetulan memiliki kristal hukum di sini, ambillah dan segera kembali. Saat dia mengatakan itu, suku naga mengeluarkan kristal hijau seukuran bola dari tangannya dan melemparkannya ke Lu Yun. Benar, Tuan Owen, buatkan jubah hitam penyekat lainnya. Saya akan mengambilnya dalam 2 hari. Kata manusia naga, aku tahu, Owen, kembalilah dan lakukan sekarang. Lu Yun berlari menuruni gunung seolah dia ketakutan. Bahkan ia kaget sekaligus bingung. Ia tidak menyangka kalau pakaian yang bisa melindungi petir itu sebenarnya dibuat oleh si Goblin Owen. Kenapa Goblin ini merasa sangat aneh hari ini?
Melihat Lu Yun yang pergi dengan tergesa-gesa, manusia naga bersisik naga hijau tua berkata dengan ragu. Adapun Lu Yun, dia sudah melarikan diri ke hutan Maple. Perjalanan ini sangat bermanfaat, dan saya mengetahui mengapa Owen, sang goblin, mengasingkan diri di hutan Maple yang kosong ini. Hampir 1 jam kemudian, Lu Yun kembali ke pintu kayu. Tapi dia tidak berani masuk dengan gegabah. Bagaimanapun, api aneh ikan yin yang memiliki pengaruh besar pada nyala api peleburan Owen. Untuk berjaga-jaga, saat Anda masuk, itu adalah momen kritis. Tidak banyak yang terbuang, dan pedang Taya mungkin harus dihancurkan. Lu Yun, yang tidak melakukan apa-apa, memutuskan untuk melakukan tur ke ruang Flame Mountain. Melihat kemunculan Lu Yun yang tiba-tiba, penduduk desa yang dipimpin oleh Wang Wu dan Yang Chun berlutut satu demi satu, "Terima kasih, Tuan, atas hadiahnya." Lu Yun sedikit bingung pada awalnya, ketika dia melihat senjata di tangan beberapa penduduk desa dan baju besi berserakan yang mereka kenakan, dia menyadari apa yang sedang terjadi dan melambaikan tangannya. Tidak harus seperti ini. Lalu dia memanggil Wang Wu ke samping dan bertanya, "Goblin Owen punya anak perempuan?" Wang Wu mengerutkan kening, "Saya belum pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa Tuan Owen terobsesi dengan pemurnian senjata dan tidak tertarik pada cinta anak-anaknya. Dia adalah pria yang kesepian. Kalau begitu, itu aneh. Jika Goblin Owen tidak memiliki saudara, lalu apa yang terjadi dengan gadis kecil yang tadi disebutkan naga itu? Ada apa, Pak? Kenapa menanyakan hal seperti itu?" Wang Wu menggaruk kepalanya, "Mungkinkah Anda telah mengetahui berita tentang mundurnya Tuan Owen?" Lu Yun mengangguk, "Selama aku bisa menghilangkan kekhawatirannya, maka pemurni senjata tingkat dewa yang agung ini dapat digunakan olehku." Apa? Wang Wu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, "Tuan. Trik yang bagus. Horoskopnya belum ditulis. Masih terlalu dini untuk merayakannya sekarang." Lu Yun berkata tidak setuju. Dia membuka sampahnya saat turun minum dan wajahnya terlalu sering ditampar. "Tuan, mohon tunggu sebentar sementara saya pergi menyelidiki." Mencongkel, "Jika kamu tidak tahu, apakah penduduk desa lain akan tahu?" Lu Yun bingung. "Kamu sudah mengerti ini. Meskipun penduduk desa tinggal di pegunungan terpencil di utara, telinga mereka lebih baik dari yang lain, terutama alas jalan setiap kepala desa. Mereka tahu banyak gosip. Berjalan di tumpukan. Profesi macam apa ini? Seperti kata pepatah, mereka adalah pedagang." Wang Wu menjelaskan, dengan berkeliaran antar desa untuk mendapatkan barang, Zhuo Duozi biasanya dapat menjalin hubungan baik dengan ras lain di sekitarnya, untuk menukar barang dari ras tersebut. Persediaan yang dibutuhkan. Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Pak, saya pernah menjadi gangster berjalan di desa kami. Itu sebabnya saya tahu banyak hal tentang Sky Island Ring. Lu Yun mengangguk, "Itu dia. Kalau begitu turun dan kembali." Kata Wang Wu dan hendak pergi, tapi Lu Yun menghentikannya lagi, "Tunggu sebentar. Di mana Jerry?" "Lewat sini, tuanku, saya akan mengantarmu ke sana." Wang Wu memimpin, tetapi orang itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. "Saya juga telah memberinya ramuan yang Anda berikan kepada saya, tetapi sepertinya dia tidak bangun, mampu membelinya. Apa efeknya?" "Tidak apa-apa jika tidak berhasil. Iblislah yang bekerja. Dia adalah ciptaan alkimia, bukan makhluk hidup. Obat mujarab tidak berguna untuk luka-lukanya." Lu Yun menjelaskan. "Ah, itu dia. Pantas saja." Wang Wu mengangguk berulang kali. "Tuan, Jerry sedang istirahat di kamar ini." "Oke, aku mengerti. Pergi dan lakukan urusanmu sendiri." Lu Yun melambaikan tangannya, membuka pintu dan masuk. Tidak ada seorang pun di dalam gua, kecuali Jerry, yang hidungnya memar dan wajahnya bengkak, terbaring diam di atas ranjang batu. Sepertinya lukanya memang serius. Lu Yun melihat ke atas dan ke bawah, membalikkan telapak tangannya, dan gulungan kulit domba muncul di tangannya. Perlahan membukanya, hal pertama yang terlihat adalah diagram struktur tubuh Jerry. Melihat lebih jauh ke bawah, terdapat beragam data yang padat. Ini adalah sesuatu yang ditemukan Lu Yun di rumah persembunyian di ruang alkimia Falcon. 3 dinding dari keseluruhan rumah persembunyian ditutupi dengan berbagai laporan data, dan perkamen ini ditempatkan di tengah. Tapi yang menyusahkan Lu Yun adalah baginya, yang tidak tahu apa-apa tentang alkimia, dia tidak bisa memahami satu kata pun dari data di perkamen, dan rasanya seperti dia sedang membaca buku tanpa kata. Namun, di bagian bawah perkamen, dia masih dapat memahami simbol-simbol yang ditandai pada reagen dengan warna berbeda. Perlu dikatakan bahwa menemui dokter memerlukan pendamping yang profesional. Hal ini seperti pergi ke bagian dermatologi untuk memeriksakan wasir, meskipun Anda memberikan berbagai pemeriksaan laboratorium yang detail dan buku-buku terkait kepada dokter yang memeriksanya. Dokter itu juga mati rasa. Lu Yun mengeluarkan reagen warna yang sesuai dengan simbol pada perkamen dari cincin penyimpanan. Ini adalah reagen yang ditempatkan di atas meja di rumah persembunyian. Melihat reagen merah dengan simbol salib rumah sakit dan reagen hijau terang dengan simbol tengkorak di atasnya, Lu Yun dengan tegas memberikan reagen merah tersebut kepada Jerry. Setelah meminum ramuan tersebut, Jerry langsung bereaksi, dan ubannya berubah menjadi merah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Badannya mulai membengkak dan berubah warna menjadi ungu, seperti sudah lama terendam air. Lu Yun melihat situasi ini dan merasakan firasat buruk yang samar-samar. Dia melihat reagen kosong di tangannya dan kemudian melihat perkamen untuk memastikan, benar. Itu adalah tanda silang pada reagen merah. Jerry,
yang saat ini sudah membengkak, tiba-tiba membuka matanya, menatap Lu Yun dengan sangat bingung, dan berkata dengan suara yang membosankan dan gemetar, kenapa kamu ingin menyakitiku? Menyakitimu? Bagaimana mungkin? Aku sedang mencoba memikirkan cara untuk membunuhmu. Kata Lu Yun tanpa lupa menunjuk ke reagen kosong di tangannya. Kamu, tolong selamatkan aku. Tamiao itu adalah zat pelarut. Tubuh Jerry menjadi semakin bengkak, dan Lu Yun tidak dapat mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. Apa yang kamu katakan? Jelas, sedikit. Cepat, berikan aku ramuan hijaunya. Cepat, apa? Mana yang lebih cepat? Obat apa yang lebih cepat? Lu Yun sudah sangat khawatir. Jika dia mengetahui hal ini, dia mungkin akan meninggalkan Jerry sendirian. Berulang kali, Lu Se, kencing. Jerry ingin berbicara dengan jelas, tetapi lidahnya yang bengkak dari telinga ke telinga jelas tidak dapat membantunya melakukannya. Untungnya, kali ini telinga Lu Yun cukup dekat dan dia mendengar beberapa suara terakhir, diulang. Menusuk, diulang, hijau, ramuan hijau, kan? Setelah Lu Yun bereaksi, dia memasukkan ramuan hijau di sampingnya ke dalam mulut Jerry tanpa ragu-ragu. Saat obat hijau ditabung reaksi turun sedikit demi sedikit, pembengkakan di tubuh Jerry akhirnya berhenti. Gampang sekali, setelah bermain sebentar, sarangnya digigit dan dibunuh oleh pengasuhnya. Karena lidahnya bengkak, lidah Jerry masih besar saat berbicara. Aku hanya mencoba menyelamatkanmu. Aku hanya melakukan hal buruk dengan niat baik. Lu Yun berkata dengan rasa malu, lagi pula, itu sepenuhnya tanggung jawabnya agar Jerry menjadi seperti sekarang ini. Ada apa denganmu? Apa kamu bingung sekali? Jerry memelototi Lu Yun dengan bola matanya yang cekung. Tidak perlu. Kita semua adalah pasangan yang ditakdirkan untuk mati, jadi mengapa masalah sepele seperti itu harus menjadi masalah? Kamu sangat tidak tahu malu. Lu Yun, kenapa kamu tidak bisa mendengar kata-katamu? Hah, kamu tidak punya lidah lagi. Lu Yun sengaja mengubah topik pembicaraan. Tidak, untuk memberikanmu semprotan yang bagus, aku sengaja mengurangi pembengkakan di lidahku. Kata Jerry dengan marah. Lu Yun memamerkan giginya, tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi, jadi dia hanya bisa meminta maaf dengan patuh, maaf. Biar ku beritahu sendiri, apakah ada gunanya meminta maaf untuk ini? Aku sudah memasuki tidur sendiri untuk memulihkan tubuhku. Jika aku terluka parah dan sekarat, kamu akan langsung mengirimku pergi dengan euthanasia, tahukah kamu? Sekarang Jerry mundur selangkah dan semakin marah ketika dia memikirkannya, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia menderita. Ketika Lu Yun melihat postur ini, dia berkata dalam hatinya, tidak. Jika kamu tidak melakukan sesuatu, kamu tidak akan dikritik seperti anjing. Pikiran ini muncul di benaknya dan dia melakukan serangan pendahuluan, satu nyawa bernilai satu nyawa, kita seimbang. Kenapa satu nyawa bernilai satu nyawa, jadi seimbang? Jerry bingung dengan kata-kata Lu Yun yang tidak masuk akal. Ketika Lu Yun melihat ikan itu mengambil umpan, dia mulai menceritakan kisah malam itu dengan lebih detail dan penuh kegembiraan, hampir sama mengasyikkannya dengan seorang pendongeng di kedai teh. Aku menembakkan busurku dari kiri ke kanan, meninju manusia naga, dan menendang marten yang menelan langit. Katamu, jika bukan karena aku, kamu tidak akan mati bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa. Benarkah atau tidak, hanya kamu, umat manusia, yang berhasil memukul mundur para pengejar ras naga dan klan marten penelan langit pada saat yang bersamaan. Karena perkataannya terlalu fantasi, sulit bagi Jerry meyakinkan dirinya untuk mempercayai perkataan Lu Yun. Kenapa kamu berbohong padaku? Lu Yun berkata sambil mengeluarkan jubah hitam penyekat dari cincin penyimpanan, kamu pasti sudah familiar dengan ini. Itu direnggut dari manusia naga. Jubah hitam penyekat itu memiliki aroma manusia naga di atasnya. Jerry mengendurkan hidungnya dan memandang Lu Yun dengan tidak percaya, kamu benar-benar menghajar manusia naga itu. Itu hanya penjaga naga, jika dia berani memamerkan kekuatannya di hadapanku, aku harus memberinya pelajaran. Lu Yun berkata dengan nada bangga, yang utama adalah berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Jadi, apa yang membuatmu begitu marah? Jika aku tidak berusaha sekuat tenaga untuk mengusir manusia naga, kamu pasti sudah bersendawa sejak lama. Dan bukankah aku hanya ingin kamu bangun secepatnya? Meskipun ada episode kecil, kamu akan bilang kamu sudah bangun. Untungnya aku terbangun. Kalau tidak, kita hanya akan bertemu dalam mimpimu. Jerry mengusap wajahnya yang mati rasa. Meski bengkaknya sudah hilang, seluruh tubuhnya masih mati rasa. Bah, apa yang kamu bicarakan? Menakutkan. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, mengapa ikon-ikon dalam alkimia Anda harus dibalik dari biasanya. Jika saya tidak secara tidak sadar berpikir bahwa ikon salib adalah obat yang bermanfaat bagi Anda, saya tidak akan dapat memberikannya kepada Anda. Anda. Lu Yun berkata dengan bingung. Tujuannya adalah untuk membedakan dirimu dari kalian makhluk. Para alkemis percaya bahwa alkimia adalah teknik rahasia yang bertentangan dengan surga, jadi semua hal konvensional harus dilakukan secara terbalik, untuk menunjukkan identitas seseorang. Para alkemis berbeda. Jelas Jerry. Sudut mulut Lu Yun bergerak-gerak, saya harus mengatakan bahwa para alkemis ini punya cukup waktu. Sudah berapa hari aku koma? Kurang dari 3 hari. Kalau begitu, apakah kita sudah sampai di bagian utara Pulau Cincin Langit sekarang? Belum. Lu Yun berkata dengan ekspresi yang agak tidak wajar, namun, kita telah mencapai perbatasan timur.